Oke guys, selamat pagi, selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di Jerman. Cek. Sekarang kita lagi ada di kota Mannheim. Di samping kita ini ada seorang au pair. Dan kita mau nanya-nanya karena aku kepo. Ya dong, aku yakin gak cuma kalian, aku doang yang kepo. Kalian pasti juga penasaran kepo kan? Gimana sih dia itu bisa berangkat ke Jerman, bisa jadi au pair di Jerman, apa motivasinya dan bla 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 bla. Semangat opa. Oke, namanya kita rahasiakan saja, kita sebut saja dia Rosa. Oh, cool. Ya karena aku tuh semenjak di Jerman tuh belajar untuk memang menghargai privasi orang. Nggak semua orang bisa kita masukin ke internet, nggak bisa semua orang kita masukin identitasnya ke internet, nggak bisa. Ya itu namanya privacy kita. So guys, Rosa. Padahal nama asli bukan Rosa. Kamu pertama kali ke Jerman itu kapan sih? Aku pertama kali ke Jerman tuh tanggal 28 bulan lalu. 28 bulan September ya. Benar. Tanggal 28 September itu awal kamu bisa datang ke Jerman itu ada motivasi apa? Sebenarnya pengen studi ya. Studi di salah satu universitas di kota ini. Oh serius? Benar ya? Oke. Terus karena studi itu harus punya uang 10.000 euro di bank buat Depositnya. No. Itu mahal banget. Terus aku cari informasi di Google, kayak banyak lah cara buat studi, buat hidup di Jerman gitu. Akhirnya aku mengambil jalan tengah yang gampang, ya udah jadi ngambil au pair cuma setahun di Jerman. Jadi kayak batu loncatan lah ya untuk studi. Genau, awalnya studi. Awal terpikirkannya itu kapan tuh kira-kira? Itu waktu SMP. Dari SMP? Wow. Dan sekarang umurnya udah 24. Iya, 24. Genau. Wow. Berarti dream come true ya? Iya. Oh, Benar. dulu waktu di Indonesia tinggal di mana? Di Jakarta. Jakarta. Oke. Sebelumnya kerja dulu di Jakarta atau? Ya, kerja dulu di Jakarta di tempat hiburan di mall. Bukan tempat hiburan yang Tahu bukan yang ya. gini-gini ya, bukan. Tempat hiburan di mall yang kayak buat main-main anak-anak. Oh. Apa namanya? Aduh. Kinzania, bukan? Ya, seperti itu. So gitu. Terus datang ke Jerman ini kamu pakai agen atau memang kamu nyari sendiri gitu? Karena ngurus sendiri itu susah buat visa kedutaan, karena kedutaan gitu. tuh agak streng ya. Karena waktu aku dulu ngurus di kedutaan, itu benar-benar ada yang ditolak depan mataku sendiri. Itu untuk au pair atau? Ada yang au pair, ada yang osbilung, benar-benar ditolak. Oh my god. Nggak tahu, padahal dokumennya lengkap. Kayak aku juga nggak ngerti sih. Kayak waktu aku ngurus visa dari awal sampai akhir, aku cuman kayak berdoa kayak Tuhan tolong kayak gitu. Karena aku nggak tahu sih ketentuan kedutaan tuh gimana. Pokoknya intinya kalau moodnya bagus, mungkin kalau kayaknya tergantung dari orangnya. Kalau orangnya bisa meyakinkan kedutaan kalau lu bisa hidup di Jerman, lu bisa nge-cover duit segitu yang lu dapet di Jerman, mungkin kedutaan bakalan ngasih urusin ya. Tapi kalau misalkan kayak kita kayak ragu-ragu gitu jawabnya, terus kalau kita kayak bingung, kayak kita nggak punya sesuatu yang bisa buat meyakinkan mereka, itu bisa ditolak. Itu bisa benar-benar bisa ditolak. Beneran bisa. Tuh. Bahkan ada yang apply waktu itu sama aku visa student loh. Semua udah beres, udah lengkap. Cuman satu kekurangannya, translate itu baru dikeluarin sama kedutaan kemarin. Translate semua
apa sih, pokoknya aku nggak tahu, pokoknya ada translate dokumen yang emang diperlukan buat studi di Jerman, tapi baru dikeluarinnya baru-baru itu kayak gitu. Ditolak. Itu ditolak. Student dia C1 dah. Wow, Bayangin, gokil. aku kayak minder gitu karena aku kan deket sama dia kan, kita baru ketemu terus kita ngomong, terus dia ditolak. Aku kayak mikir satu ditolak, aku kayak di situ aku mulai ngedown kan, tapi aku tetap kayak berdoa. Aku bilang enggak, Tuhan aku hebat kok, pasti Tuhan yang ngecover semuanya, Tuhan yang intinya Tuhan yang tolong lah gitu kan. Sampai akhirnya aku karena emang orangnya di kedutaan tuh apa ya, jutek banget. Kayak yang dokumennya udah dilengkapin belum? Ini susun dulu dokumennya sesuai dengan ini. Bener susun dulu, kalau nggak sesuai Itu langsung di kedutaan ya kemarin. susun dulu kayak gitu segala macam, pokoknya dimarah-marahin deh. Kalau aku untungnya udah lengkap semuanya. Kayak aku pertama kali datang aku bersikap kayak ramah aja. Halo, selamat siang kayak gitu. Kamu ada keperluan apa? Aku mau apply visa kayak gitu. Dia nanya-nanya lah pakai bahasa Jerman kayak gitu, ngeyakinin gitu kan. Pakai bahasa Jerman. Bahasa Jerman. Oke. Bahasa Jerman. Terus ditanya, kamu ngapain di Jerman? Terus keluarga kamu gimana? Kayak ya udah ngarang-ngarang indah aja. Kayak kan aku dapat kayak regal keluarganya, aku dapat kayak cerita keluarganya. Jadi kayak aku hafalin, terus aku inget-inget kayak gitu. Terus akhirnya ya udah kepake buat kedutaan gitu. Jadi ya kalau misalkan mau nge-apply visa, saranku sih kayak buat jadi au pair ya, kalian harus, atau Ausbildung, kalian harus megang Is there medan. Scout? Ya, ambition. Oke, gehen wir spazieren gleich. Sambil jalan lah ya. Kayak harus nguasain gitu loh, kayak di Jerman mau ngapain, terus kayak uang segini cukup enggak, terus kayak ngeyakinin mereka apakah lo bisa ngerti yang dia omongin kayak gitu. Makanya kayak setiap pertanyaannya semua off Deutsch. Wow, dulu aku malah nggak ditanya pakai bahasa Jerman, tapi aku jawabnya pakai bahasa Jerman. Oh, kalau aku ditanya semua pakai bahasa Jerman dari awal sampai akhir. Karena aku penyampaiannya enak ya, jadi dia juga Yakin kali. dianya freundlich. Oke. Kayak gitu. Jadi kayak menurutku kalau misalkan kalian mau nge-apply visa, usahain kaliannya jangan nervous sih, karena aku waktu awal di depan aja aku udah gugup, udah di apa ya, udah nggak bisa masuk awalnya karena kedutaan Jerman ngeluarin satu apa ya, syarat. Jadi tuh paspor Indo keluaran 2020 itu di belakangnya nggak ada tanda tangan. Oh, yang kemarin viral ya. Kamu juga kena imbas. Kena imbasnya. 1 minggu mau termin itu aku harus ganti paspor baru yang ada tanda tangannya. Aku cuma bisa ngandelin Tuhan. Ya Tuhan. Aku ke imigrasi sampai kayak ngemis kayak tolong dong ini. Akhirnya minta cepet. Akhirnya bener-bener kayak aku dikenalin sama orang baik yang nolong aku. Bener-bener visa aku paspor tuh 2 hari keluar. Oh Tuhan. Kayak yang bener-bener semuanya ditolong. Akhirnya imigrasi keluarin paspor baru. Akhirnya kedutaan juga pertamanya itu satpamnya rese. Kayak gak bisa kan kamu datanya ya teman. Aku kayak ya berusaha meyakinkan dia kalau enggak kok, bisa tenang aja, bisa gitu kan. Terus akhirnya di dalam nggak dipermasalahin, lancar-lancar jaya, nggak nervous. Terus akhirnya aku malah cuman 7 menit. Oh, nur 7 Minuten. Visa. Visum beantragen. So schnell? Karena setiap pertanyaan yang dia kasih aku jawab, terus dokumenku lengkap tinggal kasih. Terus 7 menit aku kayaknya, Vertish. Ya, kayak, kenapa yang lain Kayaknya lama gitu ya. gitu. Terus aku juga keluarnya juga cepet. Puji Tuhan seminggu. Aku 2 minggu kemarin sih visa. Aku seminggu kalau nggak salah. Cepet Aku ya. seminggu. Pokoknya kayak diurus proses sama Terima teman kasih. tuh cepet banget. Emang kalau udah campur tangan Tuhan tuh, wah,
Luar biasa. mulus. Genau. Gue aja sampai kemarin tuh hampir putus asa juga gitu kan, hampir nggak jadi nikah gitu kan, tiba-tiba udah berserah sama Kalau Tuhan Tuhan. bilang Bah, kayak ke Jerman, jadi ke Jerman. jadi Kayak gitu. emang deh Tuhan tuh. Jangan lupa Bener, Tuhan Pak. lupa deh. Genau. Sini sayang. Itu wow. Terus masalah apa namanya agen, kamu tahu informasi agen ini dari mana? Agen ini menurut aku cukup terkenal. Aku orangnya cukup selektif dalam memilih sesuatu. Jadi sebelum aku mau ngambil sesuatu, aku harus pertimbangkan. Riset dulu. Ya, apakah ini benar? Apakah ini bersertifikat? Apakah ini jujur? Apakah ini oke atau bagaimana? Terus akhirnya aku mencari, aku melihat dan aku teliti, ternyata agen ini benar. Udah punya Jadi nama aku- lah istilahnya ya. Ya, aku mengambil mereka dan aku memilih mereka. Karena memang banyak juga orang-orang yang pakai agen tapi agennya kurang amanah. Kayak aku punya kenalan dari Bali tuh guys, dari 2020 dijanjikan untuk berangkat dan sampai sekarang 2022, bahkan bentar lagi 2023 dan mereka belum berangkat ke Jerman. Benar. Gitu. Jadi emang harus pilih-pilih. Terus kalau untuk biayanya kamu keluarin berapa untuk agen? Untuk agen aja ya, Mm-mm. agen 10 juta, terus tiket 12 juta, 22. terus kemarin kedutaan satu ya hampir 18 lah ya, Oke. satu sekian. Iya. Terus buat visa paspor baru 350, Gute 2,5 apa 7 gitu. Sekarang sertifikatnya 2 juta. Iya. Bukan ujian Gute. Iya, ujian sertifikat. Iya. Terus sama legalisir. Legalisirnya 75 ya Iya, per lembar. per lembar. Benar. Ya, jadi buat teman-teman yang mau coba au pair ke Jerman tapi Tapi penyaluran aja tanpa belajar bahasa Jerman, bahasa Iya. Jermannya sendiri. kalau Beda aku lagi. belajar sendiri ya. Beda lagi kalau Belajar sendiri. mau belajar. Iya. Iya, buset dah, aduh. Belum kursusnya, kalau misalkan kalian ini ya kursus bahasa Jerman. Aduh. Ya, Wah. seperti itulah. Tapi kalau misalkan ada orang mau au pair dengan jalur mandiri, kira-kira bisa nggak ya? Bisa kok. Bisa ya? Bisa, tapi persyaratannya cukup ribet di kedutaan sih. Karena maksudnya kenapa ngambil apa namanya? Ngambil orang, ngambil agen. Itu karena jujur aja buat ke kedutaan agak sulit. Kedutaan, aku nggak ngerti kenapa kedutaan Jerman di Indo tuh sulit banget. Untuk ditembus. Iya, bener-bener. Kayak temen-temenku aja yang nggak ngambil au pair, ngambil yang lain, itu emang susah banget. Susah ya? Bener, susah banget kayak gitu. Itu kamu kemarin persyaratan untuk jadi au pair apa aja yang diminta? Persyaratannya, pertama yang jelas harus bisa bahasa Jerman ya. Minimal punya sertifikat bahasa Jerman. Iya, A2. Minimal A2 sekarang, bukan A1 lagi. I see. Berarti ini informasi baru. Oke. Soalnya aku taunya dulu tuh masih A1. Karena gini, kenapa nggak A1 lagi? Karena A2 aja gimana ya? Karena ini lo mau ngomong di Jerman setiap hari auf Deutsch. Kalau lo cuman A1 kayak lo nggak bisa ngobrol sama mereka dan nggak ngerti apa yang mereka omongin kayak A1 gitu. tuh masih kayak standar banget gitu. Iya. Terus selain sertifikat bahasa Jerman level A2 apalagi? Kalau mau jadi au pair pertama harus cinta anak sih, karena Oh ya itu basic banget. Itu basic banget, harus cinta anak, harus punya hati yang legowo, karena di Jerman itu anak nggak bisa dipukul, nggak bisa dilarang, nggak bisa dimarahin. Jadi kayak misalkan kalau anaknya strength banget, kayak maksudnya anaknya nakal atau suka apa, tantrum, ya kayak kalian tuh cuman ya udah gitu, nggak bisa marahin juga. Soalnya kalau bisa cubit pukul itu ada hukumnya di sini. Hukumnya, bener. Nggak boleh sembarangan. Iya, kayak kalau misalkan anaknya pukul atau apa, paling cuma bilang bitte nicht schlagen, bitte nicht spucken. Kenapa?
Berbitten. Mandap nicht mehr schlagen. Genau. Tapi kan anak-anak kayak immer slagen gak sih? Slagen gitu kan. Tapi kayak udah. Tapi kita nggak bisa apa-apa. Kita cuma kayak bilang bitten nih kayak gitu doang. Nah terus taunya kalau misalkan kamu suka anak kecil tuh dari mana? Family-nya atau kedutaannya? Bisa meyakinkan dari mana? Dari aktivitas kita di sosial media atau gimana? Iya, di sosial media. Kebetulan aku juga punya apa ya? Aku ngajarin anak-anak yang kurang mampu. Wirklich? Di mana di di sana di Indonesia? Di Tangerang. Oh. Wow. Jadi waktu itu aku bantu salah satu tante, menurutku tante ini hebat banget. Dia ngajarin anak kurang mampu dari hari Selasa sampai Sabtu. Oh my god, dan itu free. Gratis, genau. Oh Tuhan, hatinya mulia banget. Dan aku bantu tante itu setiap hari, satu hari tuh ada 4 atau 5 tempat. Oh god. Buat ngajarin anak itu, aku bantu tante itu. Jadi kayak lama-lama ya aku berharap sih suatu saat aku bisa kayak tante itu. Sama. Karena menurut aku Indonesia tuh masih kurang. Masalah pendidikan masih kurang. Karena ini wilayahnya tuh wilayah yang di Tangerang tuh wilayah mahal. Iya sih, BSD sana. Ya, itu benar-benar BSD. Ya, benar-benar wilayah mahal. Tapi ternyata di pinggirnya itu masih banyak anak-anak yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, bahkan umurnya udah 10 tahun. Bayangin aja. Jadi kayak menurutku kayak Tuhan, kayak aku pengen ngumpulin uang, terus kalau aku punya uang aku pengen bangun sekolah yang bener-bener buat mereka kayak gitu, kayak karena kalau bukan dari kitanya yang mulai siapa lagi ya, gitu kan. Keluarga juga lihat motivasi kita kan jadi au pair apa kayak gitu kan. Terus dia juga lihat foto-foto yang kita ambil gitu di sosial media kan, nanti dikasih lihat kayak misalkan akun sosial medianya apa? Akun mereka ngecek sendiri. Oh really? Ya. Oh oke. Kayak gitu. So jadi selain sertifikat bahasa Jerman level A2, suka anak kecil, terus apalagi syaratnya? Motivasi letter. Oke. Motivasi kita buat ke Jerman tuh apa? Kalau aku emang motivasi awal aku emang mau jadi student. Kamu bilang langsung to the point di situ ya? Iya. Oke. Sekalian pengen belajar budaya bahasa Jerman juga kali ya? Genau. Pengen gini loh. Aku pengen wie kann man in Deutschland von ihrer Kinder beim Lernen. Iya, oke. Ich verstehe was du meinst. Ya. Cara mendidiknya seperti apa? Erziehen. Genau. Lalu selain motivation letternya itu kamu tulis dalam bahasa Inggris? Jerman. Oh, pakai bahasa Jerman. Google Translate? Enggak. Wow, hebat, keren. Sama sekali. Keren. Nah, itu guys tipsnya. Berarti harus bikin motivation letter pakai bahasa Jerman. Wow. Benar-benar pakai bahasa Jerman. Wow, keren. Lebenslauf pakai bahasa Jerman. Jadi satu paper itu kayak dijelasin dari awal, kamu itu siapa, umur kamu berapa, pekerjaan kamu di sini apa, hobi kamu apa, isinya ya motivasi letter itu. Terus apa yang kamu lakuin di Indo, terus kenapa kamu mau jadi au pair, tujuan utamanya apa, terus nanti kayak setelah jadi au pair kamu mau ngapain. Gitu. Tapi biasanya kalau orang-orang itu bisa juga dalam bahasa Inggris nulisnya? Enggak, harus Jerman. Oh, harus Jerman karena tujuannya Jerman. Buat kedutaan. Sih. Oh, gitu. Aku baru tahu. Oke. Gitu. Selain sertifikat bahasa Jerman level A2, lalu kamu harus suka anak kecil, lalu motivation letter. Lalu apalagi syarat untuk jadi au pair? Syaratnya pertama mental kalian harus kuat, itu syarat utama sih. Mental ya. Nah, karena kalian perbedaan budaya ya. Ya, perbedaan budaya, perbedaan bahasa, kalian harus cepat-cepat buru-buru. Karena di Jerman kalau misalkan kayak nunggu 2 menit aja kayak
kenapa harus nunggu 2 menit kayak gitu. Kenapa nggak sekarang? Kenapa nggak sekarang kayak gitu. Jadi waktu itu di sini sangat berharga. Iya, tingkat kecepatan di sini sangat berharga. 1 menit di sini tuh berharga banget. Kayak mungkin di Indo, kita orang Indo biasa kayak yang tar dulu ya, masih 5 menit lagi gitu kan. Atau misalkan ngomongnya udah on the way tapi masih di toilet. Wow. Di Jerman jam kayak misalkan anaknya jam setengah 8 udah harus berangkat, ya emang udah harus berangkat. On time, pünktlich. Ya, immer pünktlich. Bitte schnell, schnell, schnell. Iya, zak 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 zak. Kalau orang Iya. Jerman bilang zak 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 zak. Tapi kayaknya laki gue bukan orang Jerman deh. Dia tuh kayak orang Indonesia, sumpah. Santuy. Du bist santuy. Was hast du? Ya. Angel. Slow. Kecuali makan minum baru dia kayak orang nggak dikunyah makan. Iya, kalau kita Oke. Tadi pertama mental, yang paling utama tadi mental ya. Mental. Suka anak kecil, sertifikat bahasa Jerman level A2, lalu motivation letter. Setelah itu apa lagi? Setelah itu Lebenslauf sih. Lebenslauf itu kayak biodata diri gitu loh. CV. Biodata diri. Iya. Terus apa lagi ya? Paling ya kan nanti di semuanya diurus sama. Kalau aku kan diurus agen, jadi kayak Bundesagenturnya diurus, Krankenversicherungnya diurus. Itu Krankenversicherungnya diurus sama mereka atau Keluarganya ngasih kita kan Krankenversicherung, jadi kayak BM agen, nanti agennya kayak kirim ke kita. Jadi kayak kita terima beres aja kayak gitu. Tapi kayak menurutku kalian memang terima beres, tapi kalian juga harus tahu gitu, supaya kalian juga nggak buta-buta banget kayak gitu, supaya nggak blown banget kayak gitu loh. Harus ada riset lah. Iya. Da lang gehen, da ist ein bisschen mehr Sonne. Oke. Tangan awak pegel weh. Dann nach rechts. Oke. Selain itu, ada lagi syaratnya? Nggak ada sih kalau menurutku. Itu aja. Cuman yang emang bener-bener diutamakan mental. Karena beda budaya, itu dia sih. beda budaya dan gimana ya, karena cara mendidik mereka tuh sama didik kita beda. Karena di Jerman anak kecil itu bisa loh kayak aku nggak tahu anak-anak lain di Jerman ya, cuman anakku itu dia sama orang tuanya kalau menurutku nggak sopan, tapi kayak menurut orang Deutsche biasa aja. Di Jerman ini normal. Iya, Manggil Australian. bahkan manggil omnya gitu nggak pakai kata om, nama. Iya. Genau. Kayak aku awalnya kayak manggil familiku tuh kayak pakai hair kan. Dia bilang nein, sag einfach namanya dia. Iya. Tuh kayak, hah? Kalau di negara kita nggak sopan Iya, itu. genau. Kayak gitu. Makanya kayak kalian harus benar-benar siapin mental dulu. Jangan buru-buru ke Jerman kalau mental kalian belum siap kayak gitu, karena kalian akan merasakan realita yang akan kalian rasakan di Jerman yang mungkin orang nggak bisa ceritain, nggak bisa ungkapin kayak Yes. gitu. So, let's talk about shock culture.